warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang begitu berbarokah ini dengan udaranya yang Masya Allah begitu sejuk, begitu segar karena habis digurun hujan, maka barakallahu fikum, begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tercurahkan kepada kita tanpa pernah sedikit pun terputus. Kita itu tiap detik mendapatkan nikmat kemudian nikmat. Nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi, seperti itu. Cuma kebanyakan manusia itu kufur. Kufur itu maksudnya mengingkari atau tidak ingat dengan nikmat yang begitu banyak tersebut. Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada jamaah sekalian yang senantiasa memperbanyak sholawat atas baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, karena perjuangan beliau itu luar biasa. Termasuk kita akan tahu ini nanti bagaimana beliau itu memperjuangkan jalan yang lurus ini, jalan keselamatan, yaitu Islam ini. Beliau mengorbankan seluruh apa yang beliau punya, seperti itu. Nah, masih kita melanjutkan untuk membaca sebuah buku yang sangat memberikan kehidupan hati buat kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh imam kita semua, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada hadis yang ke-53, beliau, semoga Allah SWT merahmatinya, berkata, wa an Abi Ibrahim Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari di mana beliau berperang berhadapan dengan musuh-musuhnya, intadara hatta idza malatis syamsu qama fihim, maka suatu ketika beliau menunggu sampai matahari tenggelam, sampai matahari hendak tenggelam, kemudian beliau berdiri di antara para sahabatnya. Faqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, jangan pernah sekali-kali kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, namun kalau kalian berjumpa dengan musuh, maka hadapilah dengan penuh kesabaran. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwasanya surga itu ada di bawah kilatan-kilatan pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang telah menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan zat yang bisa menghancurkan seluruh musuh. Ihzimhum wangsurna alaihim,
hancurkanlah mereka para musuh dan tolonglah kami atas kezaliman mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Wabillahi taufiq. Dan hanya dari Allah lah taufik itu. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang ke-53 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-29 dari bab yang ketiga. Jadi kita masih mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kitab itu memiliki bab-bab. Bab pertama adalah tentang apa? Ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amal. Hadis yang kedua, bab yang kedua, bab tentang taubat. Dan bab yang ketiga adalah sabar. Dan ini adalah hadis terakhir tentang bab sabar. Seperti itu. Hadis ini dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa. Jadi Abu Ibrahim itu, kalau ada nama dalam bahasa Arab yang dimulai dengan Abu atau Ummu, itu namanya kunyah. Namanya apa? Kunyah, seperti itu. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Abu itu artinya bapak, Ummu itu artinya ibu. Berarti di sini Abu Ibrahim nek de bahasa Banyumas gue artinya bapaknya Ibrahim. Nggo penghalusan, sopan santun, seperti itu. Kita punya teman seperti itu, walaupun satu usia sejawat seperti itu, tapi karena sudah gede biasanya kita panggil dengan bapaknya Muhammad. Bapaknya Muhammad sehat, Bok? Nah, seperti itu. Itu namanya kunyah. Faktahiyat. Aku niluk tahiyat kan sopan lagi kan. Faktahiyat putane sinten, Pak? Rijal. Nah, misalnya Abu Rijal. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Kunyah. Kan nek aku nyambat tadi yat majian, enggak sopan. Seperti itu kan. Abu Rizal, ngaos yuk. Nah, itu. Atau tadi Bapak Rizal, pada ngaos yuk, burun badan. Nah, seperti itu. Itu untuk apa? Memberikan apa? Penghormatan dan sopan santun. Itu istilahnya namanya apa? Kunyah. Anang bahasa Banyumas apa jenenge? Langgarane, ya kan? Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna, bahasa yang paling lengkap grammarnya itu tata bahasanya. Makanya Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Kan Al-Quran kita paling mulia, paling baik, paling agung. Otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti sesuatu yang paling baik, paling agung, paling sempurna. Makanya bahasanya adalah pakai bahasa yang paling sempurna, yaitu bahasa apa? Arab. Bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Seperti itu. Ya tadi, istilah tadi kan, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya nama, itu ada namanya nama, isim namanya. Nama. Ada namanya kunyah. Kunyah itu tadi yang diawali dengan abu atau ummu, itu kunyah. Ada namanya lakob, gelar. Misalnya si bawel. Nah, seperti itu. Si ganteng misalnya, itu namanya apa? Kunyah. Lakob. Nek bahasa Indonesia ya jeneng karo gelar lah paling. Kalau kunyah nggak ada. Kayak itu. Makanya masya Allah, orang yang tahu bahasa Arab itu orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Dia bisa paham tentang Al-Quran, dia bisa paham tentang hadis, dan dia paham akan keindahan suatu bahasa, keindahan suatu susunan dalam apa? Menyusun sebuah kalimat. Itu indah banget, seperti itu. Nah, coba sih kita baca Al-Quran terus kita betul-betul resapi betapa indahnya. Misalnya yang surat kita sering baca aja, misalnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh, alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tuh kan enak gitu kan?
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuh. Iya kan? Akhir-akhirnya itu bersusunan seperti itu. Dan itu semua dalam bahasa Arab itu seperti itu. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang paling nikmat sebenarnya. Coba sih kalau kita lihat orang-orang Arab sedang bicara, alhamdulillah, subhanallah, kayak hal, kayak enak gitu kan didengar kan. Tapi yang bahasanya kan mereka barekang, dikasih bok, beda gitu kan. Seperti itu. Kayak hal antum bi khair? Didengar itu lembut seperti itu. Seperti itu. Makanya Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang paling sempurna, yaitu bahasa Arab. Semestinya kita harus betul-betul semangat untuk bisa belajar bahasa Arab agar kita paham apa? Paham Al-Quran. Nah, Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa. Jadi kunyahnya itu Abu Ibrahim, namanya adalah Abdullah. Namanya apa? Abdullah. Anake Abi Aufa. Nah, seperti itu. Jadi keistimewaan orang Arab itu kayak gini, jelas itu loh. Jadi nasabnya itu sangat diketahui dengan jelas. Nah, kadang di kita, terutama orang Indonesia, tapi masih ada sebagian orang Indonesia yang menjaga hal ini, menjaga nasab. Seperti orang Batak, itu sangat menjaga apa? Nasab. Nasab itu jelas seperti dari mana? Simanjuntak, dari mana? Situmorang atau apalah seperti itu. Nah, itu penting sebenarnya. Kenapa? Untuk menyambung sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu apa ibadah apa? Silaturahim. Silat itu menghubungkan, rahim itu rahim. Maksudnya apa? Menghubungkan rahim, menghubungkan sesuatu yang memiliki hubungan darah. Itu pahalanya, utamaannya luar biasa. Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya perlu kita menyebutkan nasab, dan nasab itu diikutkan kepada pihak laki-laki. Seperti itu. Kepada pihak bapak, bukan kepada pihak ibu. Seperti itu. Nah, beliau yaitu Abdullah ini adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Beliau itu ikut Bai'atul Ridwan, beliau ikut beberapa perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah tatkala beliau wafat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu beliau dakwah ke Kufah. Kufah itu sekarang Iran, seperti itu, Iran. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di Iran atau di Kufah zaman dulu namanya. Itu beliau. Nah, beliau mengatakan, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang dalam peperangan bertemu dengan musuh-musuhnya. Masya Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul untuk apa? Mengajarkan kepada kita, menyelamatkan kita manusia semuanya untuk mendapatkan jalan yang begitu jelas, begitu terang, begitu manfaat, yaitu Islam. Beliau itu sampai mengorbankan segala sesuatunya, sampai apa? Nyawa. Seperti itu. Tidak heran beliau sallallahu alaihi wasallam itu harus diusir dari tanah kelahirannya. Tidak heran hartanya dirampas. Tidak heran dia dikejar-kejar sampai hendak dibunuh dan yang lainnya. Beliau sudah menerima seluruh ujian, baik ujian berupa caci maki, dikatakan sebagai penyair, masih mending, penyair itu pujangga. Namun dikatakan juga sebagai apa? Majnun, sebagai orang gila. Dikatakan sebagai apa? Penyihir. Masya Allah. Gak cukup cuma dibully seperti itu, tapi apa? Diganggu. Tatkala mau sholat, beliau apa? Ditimpakan pada punggungnya kotoran apa? Unta. Diusir dari
tanah kelahirannya yaitu Mekah, sehingga beliau harus hijrah ke mana? Madinah. Sudah tenang di Madinah apa cukup? Tidak, masih digempur. Dalam perang Ahzab itu Rasulullah SAW itu digempur sekitar 10.000 lebih. Seperti itu. Sampai dalam suatu saat itu Rasulullah SAW itu apa? Gigi serinya itu tanggal, copot, dan wajahnya itu tercancap padanya serpihan baju perang. Subhanallah. Untuk apa? Untuk apa? Mengajarkan Islam, agar orang itu betul-betul hanya beribadah kepada Allah SWT dengan syariat yang akan membawa kepada dia kepada kebaikan, keberkahan, ketenangan, keselamatan dunia dan akhirat. Padahal barakallahu fikum, kalau Rasulullah SAW nggak menyebarkan Islam, itu musuh-musuhnya itu sepakat untuk menjadikan Rasul sebagai apa? Pemimpinnya. Semuanya akan memberikan dari kabilah itu wanita paling cantiknya untuk jadikan apa? Istrinya. Diberikan harta. Subhanallah loh. Tapi apa? Beliau tetap menyampaikan risalah Islam ini agar apa? Manusia selamat. Selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Coba, masa kita nggak mau mempelajari syariat beliau, nggak mau mengamalkan syariat beliau, padahal itu adalah jalan keselamatan. Coba sih, mana ada syariat Islam yang merugikan kita? Mana? Jangankan merugikan kita, merugikan orang kafir aja nggak ada itu. Merugikan hewan aja nggak ada. Semuanya untuk kemaslahatan apa? Alamin, alam semesta. Dan kita sudah diberikan oleh Allah SWT hidayah, taufik untuk mengenal Islam. Tinggal apa? Pelajari lagi. Untuk apa? Keselamatan kita. Itu pasti udah. Barakallahu fikum. Ini loh Rasulullah SAW sampai apa? Diperangi. Sampai harus berhadapan-hadapan dengan musuh antara hidup atau mati. Masya Allah. Nah, kemudian tatkala dalam peperangan ini beliau intadara hatta idza malatis syamsu qama fihim. Kemudian tatkala beliau berdiri dan menunggu sampai matahari itu agak apa? Tergelincir, mau tenggelam. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan apa? Menyampaikan nasihat. Nah di sini barakallahu fikum, masya Allah. Orang sehebat apapun dia, itu pasti akan harus memerlukan nasihat. Iya, kita kaya. Iya, kita pintar. Iya, kita kuat. Tapi kalau tidak menerima nasihat dari Al-Quran, nasihat dari hadis, bisa jadi kekayaan kita dimanfaatkan untuk apa? Yang tidak ada manfaatnya. Atau lebih parahnya untuk sebuah kemaksiatan. Ia cerdas. Tapi kalau tidak menerima nasihat berupa Al-Quran, berupa wahyu, bisa jadi apa? Kecerdasan kita digunakan untuk apa? Membodoh-bodohkan orang, mengelabui orang. Iya kita kuat. Tapi kalau kekuatan kita tidak dibimbing nasihat yang benar, maka kekuatan kita bisa untuk apa? Menindas orang. Apalagi kalau kita lemah. Apalagi kalau kita tidak mampu, apalagi kalau kita bodoh, apalagi kalau kita miskin dan yang lainnya tidak punya kekuatan. Kalau kita nggak punya apa? Nasihat, hati kita nggak dikuatkan dengan Al-Quran, hati kita tidak dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, na'udzubillah, maka hidup itu akan terasa sangat berat. Makanya di sini Rasulullah SAW itu sering beliau apa? Memberikan nasihat secara insidental,
Ya secara apa? Ya pokoknya nggak harus dijadwal seperti itu. Pokoknya ada momen yang bagus, berkumpul di situ masyarakat banyak seperti itu, beliau memberikan nasihat. Dan ini perhatikan bagaimana beliau tatkala memberikan nasihat, beliau mencari waktu yang tepat. Itu tatkala matahari sudah mau tenggelam, biar apa? Nggak terlalu panas. Sudah agak apa? Santai, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi memberikan nasihat itu melihat situasi dan kondisi. Aja wong lagi sibuk, rapat, ijik-ijik ngomongin nasihat, boy. Akhirnya apa? Boro-boro nasihatnya melebu. Malah kadang nasihatnya diremehkan. Karena apa? Kondisinya, situasinya tidak cocok. Ini Rasulullah SAW itu tatkala akan memberikan nasihat, beliau menunggu sampai matahari itu apa? Mau tenggelam. Maksudnya nek awan-awan panas kan ora patut. Wong lagi rapat penting-penting malah ijik ndopok ngomong ngalor ngidul kabeh nasihat. Ki wong kudu iki. Ya mengkondisi. Ada kondisi yang tepat, ada situasi yang lebih tepat seperti itu. Ini Rasulullah SAW memberikan nasihat, iya, tapi lihat apa? Situasi dan kondisi. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sahabat manusia semuanya, wahai sahabat-sahabatku, la tatamanna liqa'al adu. Coba lihat bagaimana ajaran Islam coba. Jangan sekali-kali kalian berharap untuk ketemu dengan musuh. Masya Allah. Berarti apa? Syariat Islam sangat menghindari namanya apa? Permusuhan. Jangankan bermusuhan, ngarep ketemu musuh aja dilarang oleh siapa? Rasulullah SAW. Subhanallah. Coba. Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian pernah berharap untuk ketemu dengan musuh. Walaupun kita kuat. Jangan sok jagoan. Masya Allah. Coba, ini syariat Islam. Sangat menghindari permusuhan. Makanya dimanapun Islam itu mayoritas, pasti negeri itu akan tenang. Pasti sudah. Tapi dimanapun Islam itu jumlahnya mulai sedikit atau sama, itu pasti akan ribut. Kalau yang berkuasa adalah kaum muslimin, pasti tenang. Kenapa? Karena ajaran Islam melarang untuk apa? Bermusuhan. Jangankan bermusuhan, duwe angen-angen untuk berhadapan dengan musuh saja apa? Dilarang. Masya Allah. Coba. Jadi itu dusta semua itu. Yang mengatakan Islam adalah agama teroris, Islam adalah kejam, Islam adalah agama yang menumpahkan darah dan yang lain. Mana ada? Itu tuduhan semua itu dusta itu. Yang ada adalah kebalikannya, Yahudi yang suka menumpahkan darah. Sampai sekarang menumpahkan darah kaum muslimin di Palestina. Iya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu Islam mengajarkan kita untuk tidak memusuhi siapapun, tidak boleh suka bermusuhan seperti itu. Tapi faida laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu sudah dihadapkan dengan musuh, misalnya Allah mansur ikhwanana fi Palestina, semoga Allah menolong saudara-saudara kita semua di Palestina. Misalnya yang terjadi di Palestina sekarang, orang-orang Yahudi apa? Membombardir kaum muslimin. Maka apa? Kata Rasulullah SAW apa? Faida laqitumuhum fasbiru. Kalau kamu menjumpai musuh-musuhmu yang mereka ingin menghancurkan agamamu, mereka ingin mengambil hakmu, mereka ingin mengambil tanahmu, mereka ingin mendolimimu dan yang lainnya, fasbiru, bersabarlah. Maksudnya bersabar di sini apa? Hadapi dan dengan penuh kesabaran. Jangan pernah sedikit pun mundur. Itu, masya Allah itu. Jadi sangat cinta damai, tapi kadang orang kalau terlalu ngalah juga diinjak, ya tidak? Apalagi zaman siki. Wis kepenakan iki, ora apa-apa lah. Wis kepenakan iki ora apa-apa lah. Maka enak ada tempatnya.
Kalau hak kita didolimi, apalagi oleh apa? Musuh-musuh Islam, tidak boleh sedikit pun kita apa? Takut. Tidak boleh sedikit pun kita apa? Gentar dan mundur. Apa kata Rasulullah SAW? Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian sudah berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan musuh, sabarlah, hadapi dengan penuh kesabaran. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bagaimana kondisi jihad, kondisi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir. Tapi apa? Jangan pernah apa? Kita mundur sedikit pun. Bahkan sampai pun harus nyawa yang menjadi korban. Nah, makanya di sini dimotivasi tatkala barakallahu fikum kita bertemu dengan musuh yang ingin menghancurkan kehormatan kita, agama kita, nyawa kita dan lainnya seperti saudara kita di Palestina sekarang itu, maka Rasulullah SAW memotivasinya, wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Maksudnya apa? Kalau kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala, li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat, menjunjung tinggi kalimatullah, menjunjung tinggi agama Islam, menjaga hak kita, menjaga darah kaum muslimin, maka ketahuilah bahwasanya surga itu ada di bawah kilatan-kilatan pedang. Maksudnya enggak perlu takut. Sampai pun harus meninggal, maka lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah engkau mengira bahwasanya orang-orang kaum muslimin yang kutilu, yang terbunuh fi sabilillah, di peperangan dalam membela agamanya Allah SWT, amwata, mereka itu mati. Tidak. Apa kata Allah? Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu adalah hidup di sisi Allah dalam keadaan diberikan rizki. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi itu. Kita memang sedih. Bagaimana tidak sedih? Saudara-saudara kita di Palestina gak pandang bulu itu orang Yahudi itu, laknatullah alaihi. Gak peduli itu orang dewasa, gak peduli itu orang tua, gak itu peduli kakek-kakek, nenek-nenek, bayi, bahkan rumah sakit dihancurkan. Memang kita sedih, tapi ingat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Yakin, jangan pernah kalian mengira bahwasanya orang-orang kaum muslimin yang terbunuh itu di Palestina itu mati. Iya memang fisiknya mati, tapi ruhnya hidup. Di sisi Allah SWT yurzakun, dalam keadaan apa? Diberikan rezeki. Justru malah saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal itu, barakallahu fikum, sebagai bentuk husnudzon kita, prasangka baik kita kepada Allah SWT, saya yakin mereka lebih bahagia sekarang daripada kita di sini. Yakin, saya yakin-yakinnya. Yang sudah meninggal tadi, insya Allah hum syuhada, mereka adalah orang-orang yang mati syahid karena membela tanahnya, karena membela agamanya. Seperti itu. Ini tidak perlu takut. Sekuat apapun Yahudi, secanggih apapun senjatanya, sebesar apapun backingannya, maka apa? Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian menjumpai mereka dalam keadaan mau memerangi kita, enggak boleh mundur sedikit pun. Isbiru, sabar, hadapi mereka. Kalau seandainya mati, maka fa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Bahwasanya surga itu ada apa? Di bawah kilatan-kilatan pedang. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan pernah kalian wahai kaum muslimin mengira bahwasanya apa? Saudara-saudara kita yang terbunuh itu mati. Bahkan mereka sekarang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diberikan rizki. Lalu Allah menyebutkan ini, farihina bima atahumullahu min fadlih. Itu
Ini ayat, bukan omongan saya, bukan omongan ulama, bukan omongan siapa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tentang saudara-saudara kita yang terbunuh dalam keadaan membela agamanya? Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka dalam keadaan sukacita, gembira sekarang. Ya kita sedih, iya, tapi yakinlah bahwasanya mereka itu dalam keadaan farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka dalam keadaan sangat gembira. Kenapa? Allah memberikan kepada mereka berupa kemuliaan-kemuliaannya. Subhanallah. Itu. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka bersukacita, bergembira terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka, maksudnya yang masih hidup. Ala khaufun 'alaihim, enggak perlu takut bagi mereka, enggak perlu takut. Enggak perlu takut dengan kematian, enggak perlu takut. Kalian bersabar. Sampai pun harus terbunuh nyawanya, enggak usah takut. Tetap berpegang teguh di atas agama kita, yaitu Islam. Seperti itu. Ala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan enggak usah sedih. Masya Allah. Itu Allah yang mengabarkan kepada kita. Jadi kaum muslimin itu tatkala berpegang teguh terhadap agamanya, itu enggak ada sedikit pun kehinaan. Hidup mulia, mati syahid, sudah. Itu pasti. Aish hamidan wa mut syahidan. Hiduplah engkau dalam keadaan hamidan, terpuji. Wa mut syahidan, dan kalaupun engkau mati, pastikan kalian adalah mati dalam keadaan apa? Kesyahidan. Seperti itu. Tatkala kapan? Tatkala kita betul-betul di atas agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Yastabshiruna bi nikmatin minallah. Mereka sekarang itu dalam keadaan itu yang sudah pada meninggal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yastabshiruna bi nikmatin minallah. Mereka sedang bersukacita. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa fadlin, dan juga keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Itu Surat Al-Imran 169 sampai 171. Masya Allah. Jadi itulah kita. Kita sedih, iya. Bagaimana nggak sedih? Saudara-saudara kita dibantai tanpa ada kesalahan. Namun di satu sisi juga kita harus yakin bahwasanya yang sudah meninggal itu jauh lebih bahagia daripada kita. Semoga Allah SWT memberikan kita kesyahidan sebagaimana para sahabat-sahabat kita di sana. Allahumma amin. Seperti itu. Kan kita itu mau mati syahid atau mau mati di atas ranjang atau mau mati di rumah sakit, kita pasti mati. Iya kan? Dan tidak ada mati yang lebih mulia daripada apa? Mati syahid. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok suatu urusan adalah Islam dulu. Pokok semua kebaikan adalah Islam. Kalau nggak Islam, semua kebaikan nggak dicatat sebagai pahala. Wa umuduhu as-salat. Tiangnya adalah apa? Salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya adalah apa? Jihad fi sabilillah. Itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. 6. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimil ahzabi ihzimhum wangsurna alaihim. Kemudian beliau berdoa. Jadi kayak gini. Kita itu barakallahu fikum, seluruh kehidupan kita itu hendaknya senantiasa terkait pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan selalu berdoalah, selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW tatkala melihat musuh seperti itu, beliau menguatkan pada para sahabatnya.
Jangan pernah kita berharap untuk ketemu dengan musuh. Jangan suka membuat permusuhan. Jangan. Tapi kalau memang sudah harus berhadapan, apa? Sabar. Hadapi dengan penuh kesabaran. Bahkan dimotivasi, kalaupun kita mati, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan-kilatan pedang. Mati kita pasti dalam keadaan apa? Syahid, dan surga bagi kita. Tapi nggak harus sekonyong-konyong usah apa-apa lah. Aku mangkat Palestina seperti itu. Emang teyeng nyekel senjata ora teyeng, teyeng ngobati wong ora teyeng. Lah itu sama apa? Ngerepoti malah ringana. Ya harus punya kemampuan. Kalau minimalnya maka berdoa. Maka barakallahu fikum. Kita yang di sini di Indonesia seperti itu, salurkan bantuan kita kepada mereka saudara kita, seberapapun, lewat lembaga-lembaga yang terpercaya. Silahkan, mau dari pemerintah, mau dari Muhammadiyah, mau dari Nahdien, mau dari apapun, silahkan, dari ormas-ormas yang lain, silahkan. Yang penting jelas, seperti itu. Barakallahu fikum. Dan jangan pernah melupakan apa? Doa. Rasulullah mengajarkan kepada kita tatkala bertemu dengan musuh, dan ini doa diamalkan kalau kita berhadapan dengan musuh, yaitu apa? Allahumma, ya Allah, munzilal kitab, zat yang telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lainnya. Wa mujriyas sahab, dan yang zat yang menggerakkan awan. Wa hazimal ahzab, dan zat yang satu-satunya zat yang bisa menghancurkan musuh. Ihzimhum, hancurkanlah mereka, wangsurna alaihim, dan tolonglah kami dari kezaliman-kezaliman mereka. Seperti itu. Rasulullah bertawasul dengan apa? Dengan sifat Allah, yaitu apa? Yang menurunkan kitab. Dengan sifat Allah, yaitu apa? Yang menggerakkan awan. Dengan sifat Allah, yaitu apa? Yang menghancurkan musuh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa karena ini. Jadi inti dari seluruh ibadah adalah doa. Doa itu adalah mukhul. Dia adalah inti saripati daripada apa? Islam. Karena dalam doa itu pertama ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kita minta. Iya kan? Kita kan tidak mungkin minta kecuali kepada zat yang apa? Maha agung, maha mampu, maha kuat, maha kaya, maha perkasa, dan yang lainnya. Iya tidak? Tatkala kita berdoa kepada zat tersebut menunjukkan bahwasanya apa? Ada pujian bahwasanya zat tersebut adalah apa? Perkasa. Itu. Kenapa kita berdoa? Berarti itu menunjukkan adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-doa mukhul ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Pokoknya ibadah itu adalah doa. Karena ada pengagungan kepada Allah yang pertama. Kemudian ada apa? Pengakuan, ikrar. Pengakuan bahwasanya diri kita itu lemah. Kan kalau kita kuat nggak mungkin kita minta pertolongan. Iya tidak? Tatkala kita minta kepada Allah SWT untuk ditolong dari orang-orang kafir, dari kezaliman orang-orang kafir, berarti kita merasa apa? Lemah. Itu. Barakallahu fikum. Jadi ada pengakuan bahwasanya barakallahu fikum, kita itu lemah. Yang ketiga, senantiasa kita tertambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa itu adalah apa? Inti saripati daripada ibadah. Makanya berdoa silakan, minta silakan. Minta apapun, gak usah malu. Minta rezeki yang lancar, iya. Bahkan ditakyin pun gak apa-apa. Saya minta diberikan uang 1 miliar, ya gak apa-apa. Ya karena memang apa? Hanya Allah SWT apa? Yang bisa memberikan itu.
Tapi lebih tinggi dari itu adalah apa? Kata Rasul, kalau minta jangan yang tanggung-tanggung. Lebih tinggi itu lagi. Itu minta surga. Bahkan kalau minta surga, jangan yang tanggung-tanggung. Minta apa? Jannatul Firdaus. Minta surga Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling di tengah. Seperti itu. Berarti minta itu. Yang besar aja suruh diminta, apalagi yang kecil. Iya kan? Jadi minta semuanya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena itu ada pengagungan kepada Allah. Kenapa? Karena itu ada pengakuan bahasanya kita lemah. Karena itu ada apa? Karena ada menambatkan seluruh urusan kita kepada Allah SWT. Semakin banyak orang itu berdoa pada setiap urusannya, berarti hamba itu semakin terpuji. Jangan dianalogikan, tatkala kita minta kepada Allah, itu jangan pernah sekali-kali dianalogikan kita kayak minta kepada makhluk. Makhluk itu dijaluki, yakin, setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun ilmunya, sekaya apapun kekayaannya, enek. Joluk boy, wingin joluk sih, joluk maning, wingin joluk sih, joluk maning, kan seperti itu. Barakallahu fikum. Itu kan makhluk, iya kan? Jadi jangan ndenengan itu ora kepenak lah. Wingi wis joluk, misalnya wis joluk bojo wis duwe, kan cekin joluk anak. Ya ora apa-apa. Gusti Allah itu seneng kalau kita apa? Udah minta itu ya minta anak, sudah minta anak ya minta cucu, sudah minta cucu minta cicit. Ki malah paksa, nilai paksa. Paksa ono jadi bisa jadi bojo maning gitu maksudnya. Wis dari bojo, jaluk anak wis anak, jaluk bojo maning jadi. Ibu nanti krungu depan itu dukane engko dasar ya. Paringi. Nah seperti itu. Jadi tatkala kita meminta itu Allah SWT senang. Jangan pernah sedikit pun kita membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jangan pernah. Apalagi membayangkan Allah kayak diri kita sendiri. Itu apa? Harus dijaluk. Jangan kan dijaluki 10 apa menit. Dijaluki sepisan dari cokan lek. Loh, udah diturok rawal seperti itu. Allah itu tidak seperti itu. Bahkan Allah itu sangat senang tatkala apa? Hamba-hambanya meminta adanya, maka minta. Ini Rasulullah SAW loh, sekelas Rasul, manusia yang paling dekat dari awalnya manusia sampai akhirnya manusia. Itu kita lihat kan, banyak banget beliau berdoa kepada Allah SWT, banyak banget minta kepada Allah SWT. Subhanallah. Itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mintalah kepada Allah SWT tentang segala urusan kita. Minta kepada Allah agar kita tetap dikokohkan di atas Islam. Minta kepada Allah SWT agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah SWT agar kita dimudahkan untuk selalu belajar. Kan wingi mata nake, ziki berkurang. Wingi anak sing ora teka, ziki anak yang teka. Coba minta kepada Allah agar istiqomah. Seperti itu. Karena apa? Yang bisa mengantarkan langkah kaki kita ke majelis taklim itu bukan kaki kita, bukan kemauan kita atau apa. Itu semata adalah taufik dari Allah SWT. Beruntung. Makanya minta kepada Allah keistiqomahan untuk apa? Bisa menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Seperti itu. Minta udah. Kita butuh apa? Butuh pakaian, minta kepada Allah. Butuh kendaraan, minta kepada Allah. Butuh ilmu yang bermanfaat, minta kepada Allah. Butuh amalan yang diterima, minta kepada Allah. Minta semuanya kepada Allah SWT. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan selesai bab tentang sabar ini. Makanya sabar tadi. Makanya di sini Imam Nawawi menyampaikan wabillahi taufiq, hanya dari Allah lah taufik itu sehingga beliau bisa menyelesaikan sampai pada kitab ini sampai bab sabar. Makanya syukuri tadi semuanya itu. Kalau kita bisa ngaji, datang ke majelis ilmu, bisa istiqomah di atas manhaj yang hak, syukuri. Itu dari Allah SWT semata. Insya Allah Allah akan memudahkan dan akan
lebih banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya atas kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.